sama Nabi, tapi mereka nggak beriman sama Nabi. Ya Bu ya. Maka apa makna sahabat-sahabat itu? Orang yang beriman kepada Nabi, pernah bertemu dengan Nabi dan hidup sezaman sama Nabi. Sekarang saya ingin tanya, Abu Lahab, Abu Jahal, sahabat apa bukan? Sahabat atau bukan? Masuknya kategori sahabat atau bukan? Bukan. Kenapa dia bukan dalam kategori sahabat? Kan ada sahabat, ada tabi'in. Karena nggak memenuhi 3 syarat. Abu Lahab, Abu Jahal ketemu nggak sama Nabi? Ketemu. Hidup sezaman? Sezaman. Beriman nggak? Nggak. Maka itu bukan sahabat. Karena sahabat itu harus 3 syarat tadi. Dia beriman sama Nabi, dia ketemu sama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi. Ada lagi orang Yaman tuh dulu, ya, Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu sama Nabi, datang, nabinya nggak ada lagi perang. Akhirnya sampai wafat nggak ketemu sama Nabi. Hidupnya sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak ketemu sama Nabi. Ini juga bukan dalam kategori sahabat. Jadi nggak dapat sebutan sahabat Nabi gitu ya, sahabat sahabiat. Jadi sahabiat itu adalah mereka yang beriman, ya, mempercayai bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka hidup sezaman. Dan yang ketiga adalah ketemu sama Nabi, ketemu sezaman, beriman. Nah itu ya Bu ya. Itu bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Nah kita nih ketemu enggak, sezaman enggak, tapi beriman. Masya Allah. Ini kita hamba pilihan insya Allah ya Bu ya. Maka pesan Nabi dulu bukan cuman buat kita, tapi dulu ini buat para sahabat. Fi muhafadzati alal a'mal. Turun ayat Allah, surah Al-Hadid ayat 16. Allah menegur kepada para sahabat yang mulai labil ibadahnya. Tadinya imannya naik, sholatnya rajin, kemudian lagi jamaahnya rajin. Ada satu masa namanya manusia. Sahabat juga manusia. Kadang malesnya timbul, kadang gak punya semangat ibadah. Turun ayat ini. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Emang kalian belum ngambil ibrah ya, pelajaran dari orang-orang sebelumnya yang sudah kami kasih kitab ya kepada mereka, tapi mereka berlalu tidak taat kepada Allah, akhirnya hatinya menjadi keras. Artinya lalai Bu, lalai. Ibu, nih kita nih manusia yang hatinya mudah lalai, betul nggak? Gampang banget lalainya, ya Allah. Gampang ke distract, gampang. Ya apalagi sekarang udah ada handphone. Ini salah satu hal yang bikin kita makin lalai. Orang baca Quran, HP-nya taruh samping. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Shopee katanya. Atau WA-nya masuk ya. Teng teng. Shadaqallahul adzim. Bentar dulu deh, siapa sih yang WA nih? Oh ini. WA dulu, akhirnya dari WA buka TikTok, dari TikTok buka Instagram, dari Instagram buka YouTube, apa aja tuh ya. Padahal ayat yang baru dibaca 3 ayat. Udah setengah jam scroll handphone, baru kita sadar, ya Allah lagi baca Quran dulu. Shadaqallahul adzim. Begitu mau baca ngantuk. Betul ya? Aduh, ntar aja deh, ntar aja. Kenapa? Karena sudah ke distract dengan handphone, kalah dengan handphonenya. Gitu ya Ibu ya. Jadi godaan kita nih sebenarnya lebih berat daripada godaan para sahabat dulu Bu. Para sahabat dulu belum ada handphone, belum ada mobil, belum ada motor. Mall Bu, mall belum ada. Kalau sekarang bukan cuma handphone, mall online juga ada. Gara-gara sekarang orang banyak sibuk buka handphone, bukan cuma scroll video-video, tapi milah-milih apa yang mau dibelanjain. Perkara beli jilbab aja buka Shopee bisa 1 jam. Yang mana yang murah ya, yang mana yang bagus ya. Jadi banyak waktu kita yang ternyata terbuang, dilalaikan untuk tidak mengingat Allah. Nah ini dulu terjadi juga sama para sahabat. Ibu ingat nggak kemarin kisah Hanzalah yang sudah kita pelajarin di bab sebelumnya?
Hanzalah kan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar nih Bu ya. Hanzalah itu pulang ngaji, habis pulang dari ngaji sama Rasul, keluar pengajian ketemu sama Abu Bakar. Hanzalah bengong diem ya, bengong diem. Itu kemarin ada ya, wa Nabi Rabi Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katibi ahadi kutiba Rasulullah sallam qala laqini Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah. Ditanya sama Abu Bakar, kaifa anta ya Hanzalah, Hanzalah kamu kenapa? Gimana keadaan kamu? Kok kayaknya merenung diam? Apa kata Hanzalah? Qultu nafaqo Hanzalah ya. Hanzalah mengatakan nafaqo Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Hanzalah telah munafik. Pas ditanya sama Abu Bakar, beliau jawabannya Hanzalah telah jadi orang munafik. Qala subhanallah matakul. Subhanallah, kata Abu Bakar, kamu ngomong apa Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dhai'ati nasinan katsira. Jadi Hanzalah bilang gini Bu sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ya Hanzalah ini udah munafik, udah jadi orang fasik, munafik. Kenapa? Karena aku tuh kalau lagi sama Rasul, yang ku ingat neraka, siksaannya. Yang ku ingat adalah balasan surga. Ka'anna ra'ya 'ain, seolah-olah aku udah ngelihat itu semua. Tapi kalau aku keluar habis dari ta'limnya Rasul, aku jauh sama Nabi, afasnal azwaja wal aulad, aku lupa sama yang tadi. Aku mulai lalai, ya, ngelihat muka bini bikin dosa. Ngelihat muka anak bikin dosa, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu orang lain di luar sana, aku berbuat dosa. Padahal tadi pas lagi ngaji sama Nabi aku soleh bener, gitu. Maka aku mengatakan bahwa aku ini udah munafik wahai Abu Bakar. Mendengar hal ini, qala Abu Bakar radhiyallahu an, apa kata Abu Bakar? Fallahi inna lanal qamisla hadza. Demi Allah Hanzalah, aku juga suka ngerasa begitu tuh. Berarti aku munafik juga kayaknya Hanzalah ya. Ya udah gini deh, fantolaktu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Hanzalah, aku dan Abu Bakar datang sama Rasul, ngadu. Fakultu nafaqu Hanzalah ya Rasulullah. Ya Rasul, Hanzalah nih sama Abu Bakar udah jadi orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzaka, maksud kamu apa?" kata Nabi gitu. Qultu ya Rasulullah nakunu indaha tudzakkiruna bin nar wal jannah kana ra'yal 'ain fa idza kharajna min 'indika afasna al azwaj wal aulad dhai'ati nasinan katsira. Rasul, gini Rasul, kami itu kalau lagi dekat engkau wahai Rasul, kita soleh bener. Betul ya Bu ya? Kayaknya ini kejadian bukan cuma nama Hanzalah Bu, kita juga begitu Bu. Kalau kita lagi ngaji kita jadi orang bener, bener banget gitu ya. Masya Allah. Jadi Hanzalah sama Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Nabi, kalau kami lagi ngaji, duduk taklim, mendengar kalam-kalam Allah, lagi dekat denganmu, kita tuh ngerasa jadi orang bener. Rasanya surga tuh deket bener, neraka tuh jauh gitu. Pokoknya kita takut sama siksa neraka dan kita berusaha jadi orang yang baik. Itu kalau lagi duduk ngaji wahai Nabi. Tapi kenapa Nabi kalau kami keluar dari pengajian, kami keluar dari taklim, kami jauh dari ulama, dari guru, ustadz, ustazah, setannya lebih dominan daripada malaikat. Yang tadinya di dalam taklim, kami ngaji, buka Quran, buka kitab, pulang taklim kami gibah. Banyak nggak? Banyak. Pulang taklim kami ngatain orang, pulang taklim hati kami dengki, iri, kadang ria, kadang sombong, takabur. Di luar taklim kalau jauh sama guru kami gampang bener bikin dosa. Berarti kan kami munafik wahai Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu alaihi indi wa fi dzikri lasafahtakumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah walladzi nafsi biyadihi, kalau kamu terus-menerus melakukan hal tersebut ya, wa fi dzikri, kamu terus mengingat Allah, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum,
tentu malaikat itu apa ya, nggak perlu nyatet amal buruk kamu gitu ya, karena kamu ya gitu bagus terus. Makanya itu kan fungsinya malaikat mungkar nakir, apa rokib atid bu. Kalau cuman kita jadi orang baik, kesian atid bu, dia nggak nyatet, nggak punya tugas jadinya ya, betul nggak? Malaikat rokib aja yang nyatet kebaikan. Kata malaikat rokib bilang, malaikat atid nggak tugas, orang kagak bikin dosa, katanya apa yang ditugasin gitu ya. Nah ini kata Nabi SAW, maka walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Ya Hanzalah, kita semua pengen begitu ya, pengen baik di rumah, pengen baik di tempat taklim, pengen baik di jalan atau dimanapun yang kita lalui, pengennya jadi orang baik. Tetapi kan nggak semudah itu. Maka kata Nabi, sa'atan wa sa'atan, sampai 3 kali Nabi ulang ya, sa'atan wa sa'atan. Apa artinya? Pelan-pelan, step by step, dikit-dikit, namanya proses ya. Sa'atan wa sa'atan, mahlan-mahlan, pelan-pelan. Nggak secepat itu kita jadi orang baik gitu ya, nggak instan ya. Manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti bikin salah, nggak ada yang nggak bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bikin salah adalah orang yang buru-buru taubat. Dan seburuk-buruk orang adalah dia yang gak pernah bikin salah. Dan seburuk-buruk orang adalah dia yang merasa tidak pernah berbuat salah. Ini orang yang buruk begini nih. Jadi lebih mulia orang yang bikin salah tapi dia mengakui kesalahannya dan dia buru-buru bertobat, dibanding orang yang mengatakan, saya mau orang benar Bu Haji, saya mah nggak pernah bikin salah. Saya, dosa juga nggak pernah. Saya mah dosa mah nggak pernah mau deket-deket sama saya, gitu ya. Ini orang merasa benar terus, nggak pernah bikin salah. Justru dia adalah orang yang hina. Karena orang yang mulia adalah tadi khairul khata'in at-tawwabun, yang selalu merasa salah, selalu melihat kekurangan, keburukan dalam dirinya dan buru-buru kembali kepada Allah untuk bertobat. Tuh orang yang mulia. Sesungguhnya orang yang mulia itu seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi kan itu kisah Hanzalah Bu. Ini berkaitan nih temanya yang kemarin sama yang sekarang. Kata Nabi, sa'atan wa sa'atan, ya dikit-dikit proses. Menjaga amal itu emang sulit. Jadi orang benar itu emang sulit. Justru kitanya yang mau terus berusaha melawan setan dan hawa nafsu. Saya pernah sampaikan, yang bikin kita berdosa tuh 2. Satu, al-hawa an-nafs, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubina. Sungguhnya syaitan musuh yang paling nyata 2. Makanya dalam surah An-Nas itu ada yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi syaitan itu suka ngewas-wasin kita. Was-was, ya Allah. Abis kita ngambil wudhu dikasih was-was tuh. Kayaknya tadi muka belum dah katanya. Ya. Muka belum, apa tadi kepala ketinggalan deh. Nah itu suka diberi was-was oleh setan ya. Atau kayaknya tadi buang angin deh, itu gak sah deh wudhunya. Itu was-was. Dalam perkara apapun kita sering dibisiki oleh setan ya. Dan seumur hidup kita ibu-ibu di sini rata-rata berapa usianya? Benar, 17 ya? Apa 25 rata-rata? 25an kayaknya ini. Lebihnya tuh kebalik ya, 52, 62 begitu ya Bu ya. Kita hidup mungkin sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Mungkin nanti ada yang lebih panjang lagi umurnya, insya Allah panjang umur dalam ketaatan semuanya. Selama kita hidup, seumur hidup kita, bisa nggak kita libur dari godaan setan? Kita doa sama Allah, ya Allah liburin apa biar nggak diganggu sama setan. Sekali aja, nyatanya enggak. Itu sudah janjinya setan ya. Jadi iblis itu ketika diusir dari surganya Allah, apa kata iblis? Dia doa sama Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, gak apa-apa saya diusir dari surga, tapi dengan satu syarat, kabulkan doaku ya Allah. Terakhir kali kabulkan doaku yang terakhir nih. Apa? Panjangkan umurku sampai hari akhir. Jadi yang umurnya nanti panjang, matinya cuman pas kiamat, itu iblis, setan. Paling terakhir. Tapi setelahnya udah gak ada jaminan surga lagi, udah hancur gitu. Itu setan.
Makanya janji setan itu dikabul sama Allah, permintaannya dikabul sama Allah. Kenapa? Karena setan selama hidupnya tuh kan dengki sama manusia. Maka dia nyari kawan siapa yang nanti nemenin masuk ke dalam nerakanya Allah. Nyari kawan, panjang umurnya. Gitu. Dicari kawannya sama setan. Ada yang tugasnya ngelabuin orang kalau masuk pasar. Ada yang tugasnya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, membuat konflik antar suami istri, bercerai, pisah, selingkuh, khianat, KDRT, pertikaian dalam rumah tangga, ada setannya. Ada yang tugasnya gangguin orang yang lagi sholat, ada. Ada yang tugasnya gangguin orang yang wudhu, ada. Ada yang tugasnya ya macem-macem lah, ya. Ada yang ngipasin orang biar gampang berbuat zina, maksiat, itu ada. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya dulu sama muridnya, "Wahai Syekh, bisa nggak kita libur tadi dari godaan setan? Capek bener digodain setan mulu tiap detik, tiap waktu." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Launama lawajadna rahah." Syukur banget kalau setan tuh bisa tidur. Ya kalau dia tidur kan anteng, Bu, nggak kegoda kita. Intinya begitu ya bahasanya ya. Tapi nyatanya gak ada satu detik pun setan itu istirahat untuk menggoda manusia. Bahkan tidurnya kita saja masih digoda sama setan. Kalau ketika mau tidur kita tidak zikrullah, mengingat Allah. Betul ya Bu ya? Itu gak ada satu detik pun. Jadi jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Setiap waktu setan menggoda kita untuk berpaling dari Allah. Jadi satu yang bikin kita dosa, bisikan setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kedua adalah al-hawa an-nafs, hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang seringkali menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Jadi ada nafsu yang buruk, tapi juga ada nafsu yang baik. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya Allah. Ada nafsu mutmainnah yang tenang gitu ya. Jadi nafsu itu ada amarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah gitu ya Bu ya. Nah, nafsu amarah ini, nafsu amarah ini yang seringkali nyuruh kita bikin dosa, menggebu-gebu. Kalau udah ngelihat lawan jenis, nafsunya membara. Udah ngelihat makanan, nggak peduli itu hak orang lain, ya. Harus beli atau tidak, atau mencuri atau tidak, nggak peduli. Yang penting nafsunya bergejolak, diturutin. Nah itu nafsu amarah, ya, ammaratun bisu. Ini dua hal yang seringkali membuat kita bermaksiat kepada Allah, bikin dosa. Jadi babun fil muhafadzati 'alal a'mal, tadi peringatan surah Al-Hadid ayat 16. Sungguhnya teguran Allah kepada para sahabat yang mulai labil, yang mulai naik turun nih imannya, yazid wa yanqus, kadang rajin, kadang males lagi, kadang ke masjid, kadang enggak lagi, kadang sedekah, kadang enggak mau lagi. Nah ini peringatan Allah, teguran bahwa bukankah kalian telah melihat kepada orang-orang sebelumnya yang sudah dikasih kitab oleh Allah, ya, atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah. Ya, jadi kan dulu Nabi Isa alaihissalam tuh dikasih kitab Injil ya Bu ya. Kemudian kata Allah, kami jadikan dalam hati mereka itu mengikuti rasa santun dan kasih sayang. Kemudian mereka mengada-adakan, mohon maaf ya Bu, bukan menyindir agama lain, bukan. Tapi dan mereka mengada-adakan Rabbaniyah. Maknanya apa? Tidak beristri, tidak bersuami. Jadi dalam agama yang lain itu ada prinsip gak boleh nikah bagi para biara-biarawati atau para pastor pendetanya, itu kan gak boleh nikah ya. Padahal menikah itu dianjurkan oleh Allah gitu. Tapi mereka mengada-adakan untuk tidak beristri ataupun bersuami. Kata Allah apa dalam Al-Qur'an di sini? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah. Padahal Allah wajibkan kok pada mereka. Padahal Allah tidak mewajibkan mereka untuk melakukan hal itu. Artinya nggak beristri sama bersuami gitu. Nikah itu kan diperintah gitu ya. Mereka melakukan hal tersebut semata-mata apa? Untuk mencari ridho Allah. Jadi para, mohon izin ya, yang tadi para tokoh dari agama yang lain itu, mereka tuh nggak mau nikah, nggak mau beristri, bersuami
Untuk apa? Semata-mata tadi katanya ridwan Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau nikah itu ganggu ibadah, kalau nikah itu ganggu amal, udah saya nggak mau nikah. Nah itu kata Allah, kami nggak mewajibkan hal demikian yang mereka ada-adakan. Lantas kenapa mereka melakukan hal yang diada-adakan itu, gitu ya? Di Allah perintahkan juga untuk menikah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Punten mohon izin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, itu Allah ciptain laki-laki perempuan, lita'arafu, untuk saling mengenal, ya, berhubungan, ya, untuk jadi suami istri, jadi partner gitu ya Bu ya. Nah ini lalu mereka tidak meliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Lalu apa kata Allah di ayat yang selanjutnya? Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu sekalian seperti wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Jadi ada perempuan yang dia udah gulung benang tuh Bu, benang jahit tuh, gulung sampai rapi, di apa? Dilepas lagi gitu ya, diuraikan lagi. Kan nyapein diri, kalau bahasa kitanya nyapein diri kayak gitu, betul nggak? Udah ngegulung, ngerapiin bagus-bagus, tapi diuraikan lagi. Jadi kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan jadi orang yang udah susah payah ibadah, amal soleh, jadi orang baik, kembali lagi ke setelan awal. Paham nggak Bu maksudnya? Paham ya? Dia berusaha nutup aurat, kembali lagi buka-bukaan. Dia berusaha sholat, dengan semudahnya ninggalin sholat. Dia berusaha jadi orang baik, dikotorin lagi dirinya dengan keburukan. Maka jangan kamu jadi yang demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayat terakhir, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Apa keyakinan itu Bu? Kematian. Jadi nyembah Allah itu batasnya ya mati, gitu ya. Kalau sudah ajalnya udah berhenti kita ibadah, gitu ya, udah berhenti kita sholat. Makanya nggak ada kesempatan lagi. Orang-orang yang udah ada dalam kuburan, mereka tuh minta sama Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan lagi balik ke dunia ya Allah. Kata Allah, apa yang pengen kamu lakukan? Aku akan memperbaiki sholatku ya Allah. Aku akan sholat di awal waktu, aku tidak akan meninggalkan sholat. Kata Allah, sayangnya kesempatan itu tidak ada lagi. Kata yang satu bilang, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Apa yang pengen kau lakukan? Aku ingin jadi orang yang mengerjakan puasa. Sayangnya kesempatan itu tidak ada lagi. Mau sedekah lagi, mau puasa lagi, mau sholat lagi, gak ada kesempatan lagi. Nah ini jadi muhasabah buat kita semua ya ibu-ibu ya. Mumpung masih dikasih umur panjang, sehat afiat, yuk muhafadzati alal a'mal, jaga amal kita sebaik mungkin. Kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faminha hadis Aisyah, ya. Dan hadis Aisyah, ya. Faminha hadis Aisyah wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, ya. Amal yang paling dicintai ya dalam agama itu madawa masahibuhu alaiha, perkara yang diistiqomahkan terus menerus, continue, dilakukan terus menerus ya. Jadi dua yang harus kita lakukan tadi Bu. Satu, iqtisad, tengah-tengah dalam ibadah, jangan berlebihan, jangan lalai, tapi tengah-tengah. Yang kedua, istiqomah, fastaqim billah. Karena istiqomah itu sulit. Kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa cara untuk istiqomah. Pertama, dzikrul maut, banyak ingat kematian. Orang kalau ingat mati, istiqomahnya lebih mudah. Ya, dia mau sholat, biasanya di awal waktu. Ini ada kesibukan yang lain, antara tanggung, masih panjang ke waktu sholat. Begitu dia mau melalaikan sholatnya, tiba-tiba datang hidayah dari Allah. Hati-hati, bisa jadi kamu nanti gak ketemu lagi sama sholat yang akan datang. Bisa jadi kamu umurnya gak sampai di akhir waktu sholat. Ya, hidayah dari Allah. Apa saya kira kucing. Hidayah dari Allah ya Bu ya. Nah itu dzikrul maut, ingat kematian.
Kita pengen khusyuk, istiqomahnya tuh sulit bu. Sholat tuh khusyuk sulit loh istiqomahnya. Betul nggak? Subuh istiqomah, zuhur pikirannya kemana-mana. Bagaimana agar zuhurnya istiqomah? Bayangkan umur kita nggak sampai ke asar. Nah itu istiqomah. Bangun istiqomah tahajud. Bayangkan malam ini kita bisa bangun, besok malam belum tentu kita masih ada di dunia bisa lagi untuk tahajud. Gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kata Sayyidah Aisyah ya, dari Sayyidah Aisyah Nabi bersabda, agama, amal yang paling dicintai oleh agama adalah ketika orang tersebut istiqomah, konsisten, terus-menerus melakukan kebaikan itu. Jadi buat baik jangan sekali dua kali bu. Buat baik itu jangan karena ada something, ada sesuatu. Saya tahajud ustazah karena anak saya mau ikut tes CPNS. Emaknya tahajud 12 rakaat, gak tidur semalaman. Besokan anaknya gak keterima, dia gak tahajud lagi. Nah itu karena ada maunya ya. Jadi satu, dzikrul maut. Kalau pengen istiqomah bayangkan kematian. Aktsiru dzikra haldimil lazah, banyak-banyak mengingat perkara yang memutus kenikmatan. Dan yang kedua, agar kita istiqomah, kata Imam Al-Ghazali, minimal lakukan kebaikan itu 3 kali berturut-turut. Cek orang Sunda nama paksakan gitu. Dipaksain dulu, paksakan ya. Itu bahasa Sunda yang di Arab-Arabin ya. Paksakan ya, dipaksain dulu. Malam ini tahajud, besok malam paksain bangun. Malam ketiga paksain lagi. Kenapa? Karena kalau sudah 3 hari berturut-turut kita paksain ibadah, malam keempat begitu kita nggak ibadah, kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Kenapa? Itu panggilan agar kita kembali istiqomah. Jadi orang yang memaksakan kebaikan biasanya tuh hidayahnya lebih cepat datang bu. Ya Allah, kok subuh saya kesiangan? Biasanya saya istiqomah, begitu azan saya bangun. Tapi ini jam 6 saya baru sholat subuh, ada perasaan sedih. Itu tandanya imannya sudah di atas rata-rata. Yazid bi taatillah wa yanqus bil maksiyah. Maka orang yang pengen imannya terus naik, stabil, selalu bikin hal-hal yang baik. Usahain taat sama Allah dalam hal apapun. Dan usahain jauhin maksiat. Walaupun kadang-kadang kita emang nggak bikin dosa bu, namanya manusia ya. Cuman berusaha untuk tidak bermaksiat, itu yang bikin iman kita tetap stabil. Ya, jadi kalau pengen dapat hidayah Allah, berusaha untuk terus ngejar hidayah itu. Bukan nungguin, tapi dikejar terus hidayah dan taufik yang Allah beri. Dijemput. Hadis yang kedua, wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur ya, kemudian aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa tertidur tidak membaca hizib. Hizib itu maksudnya wirid. Wirid ya, daily rutin. Wirid yang biasa dia dawamkan atau bacaan lainnya di malam hari. Ya misalkan ibu-ibu sebelum tidur tuh istighfar dulu 100 kali. Atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Kemudian setiap malam ibu dawamin Fatihah sama ayat kursi misalkan. Ya, siapa yang tidur lupa yang biasa dia wiridin nih atau bacaan lainnya pas di malam hari ya. Faqarahu ma baina salatil fajri, dia ingatnya di pagi hari. Itu zikir malam yang biasa dibaca baru diingat di pagi hari gitu ya. Kemudian apa kata Nabi? Wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Orang yang lupa zikirnya di malam hari kemudian dia baca di pagi hari, antara waktu sholat dengan sholat zuhur, maka dicatat baginya seakan-akan ia membacanya pada malam hari. Jadi contoh begini bu, saya punya zikir rutinan. Contoh zikir rutinan saya tuh saya baca ratib ya, ratib al-hadat, ratib al-atos misalkan. Atau saya baca zikir tadi ya, baca istighfar. Itu pokoknya kalau habis maghrib harus saya baca. Tiba-tiba saya sibuk, habis maghrib nggak sempat saya baca. Ini kan maknanya muhafadzah alal amal, bagaimana amal itu tetap dilakukan gitu ya.
Karena saya lupa zikir ba'da maghrib, saya lupa istighfar 100 kali. Saya bacanya habis subuh. Baru ingat, ya Allah semalam habis maghrib lupa istighfar, lupa zikir harian, lupa baca al-ma'thurat gitu ya. Akhirnya dibacanya habis subuh atau waktu duha menjelang zuhur. Maka kata Nabi SAW, akan tetap dicatat pahala sebagaimana yang dia lakukan setiap malam harinya. Jadi orang yang tetap melakukan kebaikan, walaupun dia lupa dan diganti kebaikan itu ke waktu yang lain, Allah akan tetap mencatat kebaikannya sebagaimana yang dia lakukan biasanya. Ya Allah, ibu lupa duha, ibu ini ahli duha misalkan, duhanya gak pernah ketinggalan. Ya Allah, saya lupa duha. Akhirnya ibu ganti dengan qobliyah ba'diyah zuhur. Ya, artinya karena tadi merasa bersalah duhanya gak dilakukan, maka abis qobliyah ba'diyah zuhur yang sudah dawam kita lakukan, kita sholat sunnah yang lainnya. Baik itu sholat sunnah tasbih, sholat sunnah wudhu, taubat ya, taubat lah misalkan. Biasa duha, ibu sholat sunnah taubat habis itu. Karena ibu merasa berdosa, habis nggak duha, tuh duha baru duha, belum sholat 5 waktu, maka dicatat oleh Allah sebagaimana yang sering kita lakukan. Ya Allah ya Rabb. Atau ibu suka sedekah, ibu lagi kaya raya kan sedekah nih, ya. Tiap bulan sedekah ibu tidak kurang dari 50 juta yang disalurkan. Qadarullah, ketika tahun depan ya atau tahun yang akan datang kita nggak jadi orang kaya lagi. Ternyata diuji kita dengan harta kita diambil sama Allah. Allah pengen lihat kamu masih istiqomah nggak sedekah walaupun dengan harta sedikit yang kamu miliki. Nah itu keutamaannya ya ibu-ibu ya. Jadi terakhir kata Imam Syafi'i, kata Imam Ali karamallahu wajhah, ada 4 hal yang sulit dilakukan. Apa 4 hal yang sulit dilakukan itu? Pertama, al-afu indal ghadab, memaafkan ketika lagi marah banget sama orang, itu sulit. Dan kalau ada orang yang melakukan ini, mulianya bukan main. Berarti dia tadi muhafadzah alal a'mal, tetap menjaga kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi maafin orang ketika lagi marah-marahnya itu sangat sulit kata Imam Ali. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Yang kedua, al-judi fil usrah, dermawan. Al-jud fil usrah, dermawan saat sempit, dermawan saat miskin, dermawan saat nggak punya apa-apa. Itu sulit. Lagi kaya dermawan, wajar kaya raya. Lagi banyak uang dermawan, wajar nggak ada serinya uangnya. Tapi tatkala sulit tapi masih jadi orang yang dermawan, itu yang disebut dengan muhafadzah alal a'mal. Ya, tetap menjaga kebaikannya walaupun dia pada keadaan yang berbeda. Yang ketiga, kalau yang pertama al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Yang kedua al-jud fil usrah, ya, dermawan saat sempit atau susah. Yang ketiga al-iffah fil khulwah, kata Imam Ali. Apa al-iffah fil khulwah? Menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Karena kita yang sesungguhnya adalah kita saat sendiri, bukan saat di hadapan orang lain. Kalau di depan orang lain kita baik, belum tentu kita baik saat sendiri. Karena yang sebenarnya diri kita itu saat khulwah, fi khulwah, saat sendiri. Ya, saat sendiri mampu nggak kita nggak maksiat, mata kita ngelihat yang nggak baik, badan kita dihindari dari maksiat. Banyak orang yang sulit menahan diri untuk tidak bermaksiat tatkala sedang sendirian. Dan yang keempat, qaulul haq liman yakhafuhu aw yajuruhu. Ya. Jadi yang keempat adalah berkata di depan orang yang ditakuti atau diharapkan. Berkata yang sebenarnya di depan orang yang ditakuti atau diharapkan. Ya, ibu-ibu ya. Nah itu, ya, qaulul haq liman yakhafu aw yajuruhu. Jadi qulil haqqa walau kana murran. Dia takut nih sama orang nih, misalkan sama atasan ya. Duh, enggak usah kita sampein. Ya, dia takut banget nyampeinnya, tapi dia mengatakan yang benar itu kan sulit, Bu. Ngaku walaupun dia salah, contoh maling ya. Kamu nyuri ya? Enggak. Nah itu kan jawab enggak, berarti dia enggak mau berkata benar tuh, Bu. Tapi ketika dia memang salah dan dia takut kesalahannya itu ketahuan orang,
dia berusaha untuk jujur walaupun itu pahit buat dirinya. Itu yang disebut dengan muhafadzah alal amal. Artinya tetap jujur walaupun kita salah. Ya, kalau lagi benar kita jujur wajar. Tapi kalau kita lagi salah, kita takut sama orang, tapi kita tetap jujur. Itu namanya menjaga kebaikan walaupun di situasi yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya, fil muhafadzati alal amal, menjaga amal baik kita di setiap kondisi, keadaan, di tempat manapun ya. Sedang apapun, mudah-mudahan kebaikan itu tetap bisa kita rawat sebaik mungkin, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Ini pesannya luar biasa, hadisnya, ayatnya. Jadi reminder bersama bahwa kebaikan itu harus terus dipupuk ya, diistiqomahkan. Biar apa? Biar kita nggak hilang, nggak lalai, nggak jauh dari Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena sudah jam 11 waktunya, mohon izin, mohon maaf saya nggak panjang lebar. Sampai sini ada pertanyaan? Bunyi kan? Kadang-kadang dia bunyi sendiri ya Bu ya? Ya silahkan Ibu. Kalau kita menyampaikan satu kebenaran kepada orang yang kita kenal dekat baik gitu, supaya dia harapan kita dia menyadari gitu bahwa itu baiknya dulu gitu. Tapi selalu berdampak negatif pada kita yang menyampaikan. Nasehatin orang gitu ya. Jadi nasehatin tuh sulit ya. Saya mengingatkan gitu ya, karena dia berbuat keliru nih gitu. Saya bilang gini-gini kita sampaikan, tapi akhirnya berdampak buruk kepada kita. Terus dia menjauhi kita. Itu bagaimana? Ya baik gini. Jadi dakwah itu bukan cuma mimbar to mimbar atau dari masjid ke masjid, tapi mengajak orang untuk berbuat baik atau meninggalkan maksiat itu juga dakwah ya. Ada yang dakwahnya dengan lisan, ada yang dengan doa, dengan hati, ada yang dengan tangannya, macam-macam cara dakwah. Kita ngingetin orang, jangankan kita Bu, Nabi aja ngingetin orang susah, apalagi kita. Nabi datang ke penduduk Taif, dilempar batu, dibilang gila lah, diusir habis-habisan, apalagi kita gitu ya. Bukan cuman orang, Nabi nasehatin keluarga sendiri. Al-qurbu hijab, makanya ada istilah al-qurbu hijab. Kadang-kadang kedekatan itu jadi hijab. Anak sendiri nasehatin, apa sih anaknya sendiri gitu ya. Giliran nasihat orang kita dengar. Suaminya sendiri, apa sih bang, udah jangan so-soleh deh bang jadi orang. Tapi giliran ustadz ceramah kita dengar. Suami sendiri kita nggak dengar. Itu al-qurbu hijab namanya. Kadang-kadang kedekatan itu menjadi hijab ya. Maka tugas kita memang cukup mengamalkan surah dalam Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tugas kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, saling menasehati akan kesabaran. Nanti respon orang yang dinasehati mau gimana urusan mereka. Kalau mereka mau terima alhamdulillah, mereka mutus hubungan urusan mereka. Yang penting tugas saya kan dakwah, nyampein kebenaran. Jadi lebih baik menyampaikan tapi dimusuhi daripada ditemenin tapi nggak nasehatin orang. Paham nggak ibu-ibu? Kita tetap jadi temennya, tapi kita dukung terus keburukannya. Maka cari teman yang bukan cuman mau enaknya saja. Artinya gini, teman yang mau enaknya saja tuh tatkala kita senang dia deket, kalau kita susah atau kita lalai dia nggak mau nasehatin. Jangan cari teman yang begitu. Tapi carilah kawan atau teman yang tadi punya prinsip wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita salah diingetin, kita benar alhamdulillah, saling melengkapi. Itu teman yang baik begitu. Urusan mereka mau putus hubungan, mau nggak mau WA-an lagi, mau nggak mau ketemu lagi, urusan mereka. Yang penting saya sudah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Udah saya sampaikan sekalipun pahit dia dengar. Cuman Bu, adab nasihati juga ada. Jadi nasihat itu nggak boleh jor-joran bahasa kitanya, aja gijik langsung nyakitin hati gitu ya. Ibaratnya ada orang nggak pakai jilbab, ibu nggak pakai jilbab ahli neraka nih Bu, yang kayak gini, ibu pakai jilbab buruan. Yang ada orang nggak mau dengar nasihat malah sakit hati, karena cara dakwahnya yang salah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulihim. Itu Nabi itu kenapa bisa sukses dakwahnya sampai saat ini, pengikutnya banyak. Karena Nabi dakwahnya dengan kelembutan, akhlak, dengan akhlak. Nabi nggak pernah maksa, Nabi nggak pernah apa. Tapi Nabi langsung dengan kelembutan, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, ya. Nabi perlihatkan begini loh wajah Islam yang sesungguhnya. Sekarang kita mau dakwahin orang biar cinta sama Islam,
tapi kita nggak nunjukin wajah Islam yang sesungguhnya. Memalukan sekali kayak gitu. Ya, kita pakai jilbab, kita pakai baju gamis, panjang lah dan lain sebagainya tertutup, tapi nggak mencerminkan secara akhlak, cuman simbol pakaian, itu salah. Maka banyak orang bilang, wah ada orang pakai jilbab kelakuannya begini, wah ada orang pakai gamis kelakuannya begini. Jilbab sama gamis emang nggak salah Bu Haji, yang salah mah orangnya, kelakuannya. Kalau pakaiannya mah itu memang kewajiban dalam agama, cuman pakaian itu jangan cuman dijadikan simbol bahwa kita muslimah, tapi perlihatkan dengan pakaian tersebut wajah Islam yang sebenarnya. Ini kan PR kita. Jadi nasehatin tuh ada adab-adabnya, dengan perkataan yang baik, tahu situasinya. Nasehati yang baik itu bukan depan umum. Jadi kalau depan umum namanya bukan nasihat tapi ngejatuhin. Ya, atau sekarang bukan depan umum tapi via medsos. Ada orang nasehatin orang bikin VT, bikin foto, ya. Ini orang begini-begini, itu bukan nasehatin namanya, ngejatuhin, lagi pengen ikut gosip itu mah. Atau nyari followers, FYP gitu ya, biar viral. Karena nasehatin sesungguhnya adalah face to face atau langsung ke orangnya, japri langsung. Ya, punten Bu Haji, mohon maaf. Kenapa? Tadi saya ngaji, nggak enak saya nyampein di sana, ya. Saya kan pengennya kita sama-sama jadi orang baik ya Bu Haji, ya, kita deket, saling ingetin. Maaf Bu Haji, tadi saya lihat Bu Haji begini. Di telepon langsung berdua japri. Itu namanya nasihat. Tapi kalau depan orang yang lain dengar, bukan nasihat, jatuhin itu namanya ya. Jadi penting sekali dengan akhlak beradab kita menasihati orang lain. Sekalipun itu anak-anak kita, ibu kalau punya anak nasihatin jangan depan tetangga. Banyak anak yang benci sama emaknya sendiri. Banyak anak yang dendam sama emaknya sendiri. Kenapa? Karena emaknya hobi buka aib depan tetangga. Ini lagi ngobrol emaknya sama tetangganya, anaknya lewat. Nih Bu, dia mah sama orang tua mah begitu katanya. Disuruh nikah emang gak mau dia mah begini. Anaknya kecewa. Anaknya kecewa. Kata anaknya, udah, ibu sendiri gak bisa jadi bestie, gak bisa dipercaya. Maka nasehatin bukan depan orang, tapi ngobrol. Nak, ibu pengen ngobrol deh, gini. Nah itu. Ya, insya Allah kita jadi orang yang lebih bijak, saling menasehati. Ada pertanyaan lagi Bu Ibu? Sudah? Izin sebentar. Ya, baik. Mungkin itu saja. Insya Allah kita lanjut di hadis yang keempat dan kelima ya. Nanti pendek, bab ini pendek hadisnya cuma ada beberapa, insya Allah panjang umur sehat badannya. Kita ngaji lagi di tahun depan Bu, bukan bulan depan, tahun depan. Masuk tahun baru ya, Januari 2026. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, panjang umurnya. Kita sama-sama baca Fatihah juga buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh yang sedang terkena musibah. Ya mudah-mudahan insya Allah segera pulih kembali, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ujian ini mudah-mudahan kita jadi hamba yang lebih taat lagi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.